Horas. Kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Henry Lumber-Raja melalui renungan harian Carpe Diem HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 30 Januari 2024. Kiranya di hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Injil nomor 189, bait yang ke-6 dan yang ke-7. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini adalah yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikianlah firman Tuhan. Menurut Anda sekalian, manakah yang paling penting, proses atau hasil? Saya yakin jawaban kita berbeda-beda. Ada yang di antara kita mengatakan hasil yang penting, tidak penting prosesnya bagaimana. Tapi juga ada yang mengatakan yang penting adalah prosesnya. Di sisi lain ada ungkapan yang mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jika usaha dilakukan dengan benar dan maksimal, maka hasilnya pun akan maksimal. Dan sebaliknya, jika usahanya biasa-biasa saja atau seadanya, maka hasilnya pun akan biasa-biasa dan seadanya. Ungkapan tersebut jelas menyatakan bahwa yang utama adalah prosesnya. Sebab hasil pasti akan sesuai dengan proses yang dijalani. Sesuai dengan ungkapan yang terakhir tersebut, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang pentingnya proses yang dilakukan orang. Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Setiap kita diingatkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup ini sebagai proses dari kehidupan yang kita jalani, akan menentukan hasil atau apa yang akan kita terima nantinya. Jika semua yang kita kerjakan dalam proses kehidupan kita didasari pada kebenaran yang sejati, akan membuat kita menerima kehidupan sebagai hasilnya. Sedangkan jika kita melakukan kejahatan demi kejahatan dalam proses kehidupan kita, maka kematianlah yang akan menjadi bagian kita. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti pengungsi, hanya sementara. Ada tujuan akhir dari kehidupan yang sementara ini. Firman Tuhan menyatakan jika kita hanya mementingkan kesenangan-kesenangan, kekayaan, kehormatan, namun tidak peduli bahwa semua itu dilakukan dengan proses yang penuh kejahatan, akhir dari kehidupan kita atau hasil dari proses itu adalah kematian. Kematian yang dimaksud bukanlah hanya kematian kekal oleh karena segala dosa yang dikerjakan. Tetapi kematian juga berupa kehidupan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sekarang ini. Penuh dengan tanda-tanda atau indikator kematian, sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dinikmati. Sebaliknya, jika kita berpegang pada kebenaran sejati, maka akhir atau hasil dari proses tersebut adalah kehidupan. Kehidupan kekal bersama dengan Allah, namun juga kehidupan yang kita nikmati sekarang ini, yang penuh dengan indikator kehidupan itu sendiri, kebahagiaan, kesukacitaan, kedamaian, dan lain sebagainya. Lalu apakah kebenaran sejati itu?
Kebenaran sejati itu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia. Berpegang pada kebenaran yang sejati berarti segala yang kita kerjakan dalam proses kehidupan kita adalah dilandaskan pada pengajaran dan teladan yang Kristus kerjakan. Dengan mengikuti ajaran Kristus sajalah dan melakukan apa yang diteladankannya lah, maka kita akan memperoleh kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia ini dan kehidupan kekal di sorga nanti. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kerjakan segala sesuatu, berlandaskan dan berpegang pada kebenaran sejati, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau di dalam kuasa dan pengajaran Roh Kudus terus menuntun kami untuk menjalani proses hidup kami, berlandaskan dan berpegang pada kebenaran sejati yang diajarkan dan diteladankan oleh anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga semua perbuatan kami dalam proses kehidupan kami adalah Injil terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.